Shalom saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Boleh lambaikan tangannya, shalom. Seberapapun kita yang hadir, kita percaya adalah anak-anak Tuhan yang dikasih Tuhan. Sebagai anak yang dikasih Tuhan, kita pada hari ini kita akan menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih buat segala penyertaan-Mu Tuhan, buat segala anugerah-Mu, buat segala kebaikan-Mu. Jika pada saat ini kami berada di tempat ini bukan karena kuat dan gagah kami, melainkan karena penyertaan-Mu Tuhan. Inilah kami yang rindu masuk dalam hadirat-Mu, rindu menyembah-Mu, rindu memuji-Mu Tuhan. Kami rindu memberikan yang terbaik untuk-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat umat-Mu bersatu berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu, Mu akan bertata di atas pujian-pujian kami. Inilah kami yang rindu akan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi kami Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Katakan Tuhan, kami siap. Tuhan, aku siap. Biarlah Kau penuhi kami Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Tuhan, aku rindu. Katakan aku siap Tuhan. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan. Sekali lagi katakan Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Kami siap Tuhan. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu.
Terima kasih di hadapan Tuhan. Terima kasih. Engkau baik. Terima kasih. Sembah Tuhan, sembah. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus. Terima kasih. Engkau baik. Terima kasih Yesus. Haleluya. Serukan nama Tuhan, katakan Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Katakan ku rindu Kau Tuhan. Rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Sekali lagi katakan ku rindu Kau Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Saat ini Oh, Yesus. saat ini Yesus. Saat ini Yesus, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kami sungguh rindu lawatan saat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, saat kami memuji-Mu Tuhan, para malaikat surgawi-Mu bersama-sama kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya pada siang hari ini Tuhan Yesus, Kau akan urapi kami semua ya Bapa. Tidak akan terlewati satu pun Tuhan. Terima kasih Tuhan, bawa kami lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu. Dengan pujian-pujian yang akan kami naikkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Juru Selamat kami yang hidup. Mari umat yang berbahagia kita sama-sama katakan, amin. Boleh beri kemuliaan lagi sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Udah siap memuji Tuhan? Haleluya. Kita puji Tuhan dan kita menari buat Tuhan. Meskipun musuh di depanmu, rintangan menghadang langkahmu, tahu sungguh Engkau bersamaku.
Masih mau menari buat Tuhan? Mau berapa lagu lagi? Silakan duduk kembali saudara. Bila sebentar kita ke laut oleh kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita lebih dalam lagi. Ini saatnya kita duduk diam di hadapan Tuhan. Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Bila sebentar kami akan lawat oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapak, Kau rapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan dari surgawi-Mu yang melingkupinya. Hingga melalui kebenaran firman-Mu, kami boleh dipulihkan dan kami boleh diperbaharui Tuhan Yesus. Dan kuasa-Mu bekerja atas kami semua Tuhan. Tanpa terkecuali. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Dan janji-Mu seperti fajar pagi hari Tuhan. Haleluya. Semua ya. Saya sedikit akan memberikan kesaksian pada waktu saya belum mengenal Tuhan dulu. Ya mungkin sebagian udah tahu kalau saya dulu adalah dari dibilang keturunan Bani Kedar. Sebenarnya Bani Kedar itu bukan agama ya. Dulu saya Muslim. Saya mencari-cari kebenaran. Kalau di Muslim tuh ada namanya dosa besar, dosa kecil. Dan ada juga dosa yang tidak bisa diampuni. Saya dulu emang anak nakal ya bandel ya. Saya pernah menghujat ini segala macam. Dan pada waktu itu saya yang dibilang bahwa ada dosa besar, saya melakukan dosa besar itu. Dibilang, kalau dibilang itu menghujat Tuhan waktu itu Tuhannya waktu Muslim itu. Saya dari situ selama berapa tahun tuh sebenarnya saya mencari pengampunan Tuhan dengan cara segala macam. Apa kalau di ritual-ritual Muslim itu ada ya, kita sholat apa segala macam. Terus ada namanya pembasuhan dibilang pakai debu lah segala itu. Tapi begitu nggak ada namanya, kita nggak merasakan namanya pengampunan, kita nggak merasakan namanya bahwa Tuhan tuh mengampuni gitu ya, nggak ada. Sambil mencari berapa lama, itu kejadian saya waktu itu pada waktu masih saya SMP gitu. Karena saya belajar ngajinya juga lumayan saya itu, belajar Muslimnya. Selama waktu saya di Jawa, terus saya pindah ke Bogor, sekolah di sini. Disinilah saya dipertemukan dengan Tuhan di Bogor ini, bahwa selama ini yang saya cari bahwa pengampunan itu seperti apa. Dengan simple, waktu itu saya pernah cerita dengan Bu Gembala. Saya diajak oleh teman saya masuk ke gereja, dia bilang, di gereja ada perjamuan. Kita pikir perjamuan itu kalau kita mau makan-makan itu ya. Saya pikir, oke lah ikut, saya pikir makan. Masuklah ke gereja, saya masuk, ada perjamuan dan yang itunya nggak tahu kalau saya orang Muslim, dikasihlah hosti sama anggur itu. Pas sudah mulai perjamuan kudus, saya angkat roti saya makan, terasa ada yang beda.
terus saya juga minum anggurnya, terasa kayak seolah-olah ada apa itu yang selama ini saya nggak dapat. Di situ hanya saya bisa menangis. Secara logika saya masih bertanya, ini ada apa? Saya bukan orang yang cengeng gitu kan. Kenapa saya menangis terus nggak bisa berhenti? Pada melihatin, pas itu saya pulang, dan pas pulang di rumah tidur saya seperti melayang kayak gimana kalau anak kecil itu ditimang. Saya tanya sama teman saya, Stephen, namanya Stephen dia, kenapa nih badan saya kok ringan kayak ada ngegendong? Dia cuman bilang bahwa tenang, dosa kamu telah diampuni. Apa maksudnya? Saya mencari. Ya sampai titik itu, bahwa itu waktu itu ada yang khotbah yang mantan dari Muslim juga, ada beberapa banyak itu. Tuhan izinkan pas saya datang ibadah yang khotbah mantan dari Muslim, Dia dijelaskan bahwa tuh ada satu ayat yang dibilang yang surat Anas ya, yang kul a'udzu birobinas malikinas ilahinas. Di situ dijelaskan bahwa terang apa? Bang jelas di ilahinas itu bahwa Isa Al-Masih adalah Allah itu sendiri. Disitulah saya makin belajar, makin mencari. Tidak pernah saya berpikir bahwa saya bisa berada di mimbar untuk memimpin pujian, memimpin ibadah. Tidak pernah, karena saya nggak bisa bernyanyi tadinya saudara. Jujur, saya kalau jangankan bernyanyi, kalau nafas saja mungkin bisa fals saya. Tapi karena kerinduan hati saya, makanya saya bilang sama saudara kita Renol, kalau mau pelayanan saja. Karena saya juga nggak bisa bernyanyi, yang penting kita kemauan dulu. Asal kita mau, Tuhan pasti tuntun. Dan kita percaya Tuhan bahwa janji Tuhan iya dan amin. Seperti fajar pagi hari. Mungkin saudara di sini ada segala ungkapanlah sama Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita selalu. Dan kita harus percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita. Saya undang semangat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini lebih dalam lagi. Katakan kemauan saudara di hadapan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan pasti akan jamah kita semua. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena begitu dalamnya kasih-Mu bagi kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami.
Engkau selalu ada dan mengasihi kami. Pada saat orang lain mungkin menolak kami, Engkau tidak pernah menolak kami. Pada saat orang lain mengucilkan kami, Engkau ada dan merangkul kami. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang begitu besar. Dan saat ini Tuhan, kami ada duduk di dalam rumah-Mu yang kudus. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Urapi hamba-Mu yang sangat terbatas ini, biarlah Engkau sendiri yang akan berbicara kepada umat-Mu. Dan biarlah firman-Mu hari ini akan menjadi jawaban bagi setiap pergumulan kami. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita? Ada kemenangan? Puji Tuhan. Hari ini adalah hari kemenangan buat kita, di mana kita boleh ada di rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, ini adalah minggu ketiga, di mana minggu pertama, minggu kedua kita sudah berbicara mengenai keluarga yang beriman. Keluarga yang beriman adalah keluarga yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Keluarga yang menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh bagi Tuhan. Dan hari ini saya akan mengajak saudara untuk belajar dari kehidupan tokoh di dalam Alkitab. Ada 2 keluarga yang kita mau lihat hari ini, kita belajar dari mereka. Dan dari keluarga ini kita mau melihat 2 ciri keluarga yang beriman kepada Tuhan. Keluarga ini adalah di dalam perjanjian lama saya ambil dari keluarga Boas dan Rut. Kemudian dari perjanjian baru saya ambil dari keluarga Yusuf dan Maria. Apa yang istimewa dari kehidupan mereka? Karena kalau kita melihat kehidupan mereka, mereka adalah orang-orang yang sangat sederhana. Tetapi kalau kita melihat dari sejarah Alkitab, mereka menjadi orang tua dari orang-orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kekristenan, bahkan sangat berpengaruh bagi dunia. Karena Boas dan Naomi dan Rut adalah menjadi nenek dan kakek dari Raja Daud. Sementara Maria dan Yusuf adalah ayah dan ibu dari Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Melalui keluarga inilah Yesus dilahirkan, walaupun bukan keturunan mereka secara daging. Nah, saudara, ada 2 ciri yang akan kita pelajari dari kehidupan mereka. Ciri yang pertama dari keluarga Kristen yang beriman kepada Tuhan. Kenapa saya katakan keluarga Kristen yang beriman? Karena banyak keluarga Kristen yang belum tentu sungguh-sungguh beriman. Ya, jadi keluarga Kristen yang beriman kepada Tuhan, salah satu cirinya adalah keluarga dan yang anggota keluarganya selalu mempertimbangkan firman Tuhan sebagai pertimbangan yang utama untuk membuat keputusan. Setiap hari kita diperhadapkan dengan keputusan, saudara. Kita bangun pagi-pagi mau ke gereja, kita sudah harus membuat keputusan lebih dulu. Keputusannya apa? Apakah saya akan bangun pagi-pagi atau mau ibadah 1 atau ibadah 2? Itu sudah keputusan. Sudah begitu kita sudah putuskan mau ibadah 2. Kita masih harus membuat keputusan. Saya pakai baju apa? Mau pakai baju aja pusing saudara. Biasanya nona-nona manis nih. Mau pakai baju mau kemana itu diambil. Taruh, cari lagi. Harus bikin keputusan. Nah, sampai dari keputusan-keputusan yang kecil sampai kepada keputusan yang sangat menentukan dalam kehidupan kita, maka keluarga Kristen yang beriman kepada Tuhan adalah orang yang mempertimbangkan kehendak Tuhan, firman Tuhan sebagai dasar pertimbangan utamanya. Mari kita lihat dari contoh kehidupan Rut dan Boas dan juga kehidupan keluarga Yusuf dan Maria. Yang pertama kita buka di dalam kitab Rut pasal yang pertama ayat yang ke-16 dan 17.
Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Rut itu bukan berasal dari orang Israel. Rut berasal dari orang Moab. Dia bukan umat pilihan Tuhan sejak dari awal. Tetapi dia menikah dengan anak dari Naomi, yang dalam hal ini dia adalah seorang anak Tuhan, seorang Israel. Kemudian ternyata dalam perjalanan hidupnya suaminya dipanggil Tuhan sehingga ia menjadi seorang janda. Seorang janda yang sudah memutuskan untuk mengikut Tuhan, mengikut Allah yang disembah oleh Allah Israel, mengikut Allah yang disembah oleh keluarga suaminya. Dan dia adalah menjadi pengikut Tuhan Yesus, pengikut Allah Israel. Kemudian waktu ibunya memutuskan untuk kembali ke Bethlehem, Rut memutuskan untuk ikut bersama dengan mertuanya. Kemudian pada saat itu Naomi mengatakan, "Nak," ini saya pakai bahasa saya sendiri, "Nak, udah kalian tidak usah ikut saya. Kalian kembalilah kepada orang tuamu. Kalian kembalilah kepada bangsamu." Tetapi Rut yang sudah memutuskan untuk menjadi anggota keluarga yang mencintai Tuhan, membuat suatu keputusan bahwa apapun yang terjadi, saya tidak akan kembali kepada masa lalu saya. Saya akan tetap mengikut Tuhan, walaupun pada saat itu Naomi mengatakan begini, "Kalau kalian mengikut saya, kalian akan menderita karena saya ini menjadi seorang janda yang kere." Kenapa saya katakan janda yang kere? Karena Naomi seorang janda yang betul-betul janda. Saya membayangkan itu di dalam kitab Rut dikisahkan. Suaminya Naomi sudah meninggal. Suaminya Rut sudah meninggal. Suaminya Orpa sudah meninggal. Tinggallah 3 orang janda yang tidak punya apa-apa, yang akan kembali ke kampung halamannya yang sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Dengan kata lain, mereka tidak punya apa-apa. Tetapi Rut membuat keputusan yang ada di dalam Rut pasal yang ke-1 ayat yang ke-10 di situ, ke-16 di situ dia katakan, "Tetapi janganlah aku meninggalkan engkau. Jangan di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau aku memisahkan, apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Rut membuat keputusan mengatakan, "Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku." Dengan kata lain, keputusanku sudah bulat, saya akan menjadi pengikut Tuhan. Itu Rut. Kita lihat bagaimana suaminya Boas. Dalam pasal 3. Dalam pasal 3 ayat 10. Di situ dikatakan, "Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih setia, kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya." Saya ingin menceritakan sedikit di sini mengenai latar belakangnya. Kemudian setelah Naomi bersama dengan Rut pulang ke kampungnya, kemudian sampai di sana mereka tidak punya apa-apa, mereka orang miskin, sehingga untuk mencari makan saja dia harus pergi di belakang orang-orang yang panen, kemudian mengumpulkan itu sisa-sisa kalau ada. Kalau orang panen itu kan biasanya ada yang masih tersisa-sisa, nah itulah yang mereka kumpulin. Kalau di Ranca Bungur orang panen singkong, biasanya singkong yang kecil-kecil itu tidak diambil, tapi dikasih tinggal. Nah, Rut ini melakukan itu dan dia kumpulin kayak pemulung begitu, dia kumpulin satu demi satu. Kemudian waktu Boas melihat
ada seorang perempuan yang terus mengikuti penyabit-penyabitnya, pegawai-pegawainya. Boas tanya, itu siapa? Kemudian pegawai-pegawainya bilang, itu Ruth, anak mantunya Naomi yang pulang dari Moab. Kemudian Boas membuat keputusan, sudah jangan habiskan, kalau kalian panen sengaja sisain sebagian. Sengaja sisain banyak supaya dia bisa dapat banyak. Ini adalah keputusan yang diambil oleh Boas dengan pertimbangan bahwa orang Israel, orang-orang miskin di Israel, janda-janda di Israel akan hidup dengan mengumpulkan sisa-sisa seperti itu. Dan Boas mengatakan, kasih sisa lebih banyak. Itu adalah keputusan bagaimana Tuhan bekerja di dalam hati Boas, karena dia berani membuat keputusan itu. Bukankah kadang orang panen itu dibersihkan sampai sebersih-bersihnya, tetapi Boas karena dia mengasihi Tuhan, dia katakan jangan, sisain lebih banyak. Nah, bagaimana dengan Maria? Di dalam Injil Lukas, kita buka di dalam Injil Lukas. Maria, di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38. Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini latar belakangnya. Pada zaman itu Yusuf dan Maria sedang bertunangan. Bertunangan dalam konteks Alkitab berarti orang-orang yang belum menikah tetapi sudah saling mengikat satu sama lain. Mereka menjadi pasangan yang tidak boleh dulu hidup sebagai seorang suami istri. Berarti mereka betul-betul masih hanya sekedar teman yang sudah janji akan menikah. Nah, dalam satu peristiwa tiba-tiba Maria didatangin oleh malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan berkata kepada Maria, hai Maria, engkau adalah orang yang mendapat kasih karunia Allah. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau akan memberi nama dia Immanuel. Kemudian si Maria mulai mikir, lah saya kan belum menikah. Saya masih gadis, saya punya tunangan. Bagaimana kalau tiba-tiba saya hamil? Kira-kira tunangan saya mau terima saya enggak? Diperhadapkan dengan pilihan dan dia bilang kepada malaikat, bagaimana ini bisa jadi? Aku belum punya suami. Kehendak Tuhan biar terjadi pada hamba ini. Setelah dia mempertimbangkan, Maria yang masih gadis, masih perawan ting-ting, malaikat bilang kamu akan mengandung. Kalau dia terima, maka hukumannya adalah seorang gadis Israel yang tiba-tiba hamil sebelum menikah, itu hukumannya pasti akan dilempari batu sampai mati atau diikat dengan batu kilangan dan ditenggelamkan ke dalam laut. Itu hukumannya. Tetapi Maria yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang taat kepada Tuhan, waktu malaikat memberikan perintah itu, dia katakan, jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Aku ini hamba Tuhan. Keluarga Kristen adalah keluarga yang menjadikan pertimbangan firman Tuhan sebagai pertimbangan utama. Dan akan membuat dia mengambil keputusan. Bagaimana dengan Yusuf? Yusuf, mari yang laki-laki saya mengajak saudara untuk merenungkan ini. Yang masih bujang-bujang atau yang sudah menikah coba berenungkan ini. Saudara, Yusuf sedang tunangan. Tunangan dengan seorang wanita yang menurut dia dan memang menurut firman Tuhan adalah seorang wanita yang alim. Tapi kenyataannya yang membuat Yusuf bergetar dengan kenyataan dan kaget karena tiba-tiba Maria hamil. Kemudian Yusuf tanya, hei
saya pakai bahasa saya membayangkan ini. Hei, kamu kok bisa hamil? Kamu selingkuh sama siapa? Maria bilang, enggak, aku enggak selingkuh. Lah kalau kamu enggak selingkuh kok tiba-tiba hamil? Hamil dari siapa? Maria bilang, aku ini loh hamil dari Roh Kudus. Secara manusia pada zaman itu enggak masuk akal. Kalau kita mungkin bisa percaya karena Alkitab sudah mencatat. Tetapi Yusuf yang belum pernah mendengar, melihat kisah itu, pasti bagi dia itu adalah suatu pukulan besar. Kemudian Alkitab mencatat di dalam, kita buka di dalam Matius. Matius pasal 1. Ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, maka ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandung di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Sementara dia mempertimbangkan untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Artinya dia tidak ingin mempermalukan Maria. Dia akan meninggalkannya dengan cara yang sangat sopan sehingga orang tidak tahu bahwa Maria itu seolah-olah hamil dari ini. Dan tetapi sementara dia memikirkan itu, Tuhan bilang, jangan ceraikan dia. Jangan tinggalkan dia. Dan akhirnya Yusuf membuat keputusan untuk mengambil Maria menjadi istrinya dan menikahi Maria. Keputusan yang tidak mudah, saudara. Tetapi karena dia adalah orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka dia membuat keputusan itu, walaupun keputusan itu sebenarnya secara pribadi itu berat. Tetapi keluarga Kristen adalah keluarga yang mengutamakan firman Tuhan sebagai dasar untuk pertimbangannya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Bukankah di dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan terlalu banyak keputusan-keputusan yang harus kita ambil setiap hari? Contohnya anak-anak muda, ini banyak anak muda, malam minggu biasanya dipakai oleh orang-orang di luar sana untuk wakuncar. Apa itu? Waktu kunjungi pacar. Tetapi anak-anak muda yang cinta Tuhan akan membuat keputusan, apakah saya akan wakuncar atau saya akan cari Tuhan di gereja. Sehingga anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh cinta Tuhan akan lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah Tuhan daripada tempat yang lain. Amin. Hari Minggu, keluarga-keluarga dan anak-anak muda. Hari Minggu adalah hari libur, kata orang. Memang benar, karena orang kerja libur. Biasanya hari libur untuk apa, saudara? Rekreasi, jalan-jalan, santai bersama dengan keluarga. Tapi keluarga yang cinta Tuhan, keluarga yang beriman kepada Tuhan harus membuat satu keputusan. Keputusannya, apakah saya pergi jalan-jalan atau saya utamakan ibadah dulu? Ini keputusan yang harus diambil. Kemudian, apakah salah kita jalan-jalan hari Minggu? Enggak, saudara. Sepanjang kita sudah beribadah terlebih dahulu kepada Tuhan. Makanya kalau mau pergi jalan-jalan, ibadah pagi jam 7, selesai jam 8, jam 9, bisa jalan-jalan. Amin, saudara. Mengutamakan Tuhan di dalam setiap keputusan yang kita buat. Anak-anak muda memilih teman hidup. Ruth tadi mengatakan kepada Boaz, engkau tidak memikirkan mencari yang lebih muda, yang lebih kaya dan sebagainya untuk mencari pasangan hidupmu. Tetapi engkau mencari yang sungguh-sungguh di dalam kehendak Tuhan. Anak-anak muda, waktu engkau mencari teman hidupmu,
Jangan menilai berdasarkan apa yang dilihat oleh matamu. Jangan menilai berdasarkan kekayaannya. Jangan melihat berdasarkan ketampanannya, kecantikannya, tetapi lihatlah apa yang Tuhan kehendaki bagi kamu. Doakan. Jangan pernah memilih pasangan hidup hanya karena melihat gantengnya, hanya karena melihat cantiknya, hanya karena tergiur mobilnya, hanya karena tergiur rumahnya, hanya karena tergiur segala macam. Tetapi doakan, biarkan Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Amin, saudara. Karena kalau tidak, kita akan menyesal. Boas mengatakan kepada Rut seperti itu. Semakin nyata bagiku betapa besar kasihmu, engkau tidak melihat orang-orang muda dan sebagainya, tetapi engkau mencari kehendak Tuhan. Saudara, itu poin yang pertama. Keluarga yang mencintai Tuhan, keluarga Kristen yang beriman kepada Tuhan, ciri pertamanya adalah menjadikan firman Tuhan sebagai pertimbangan utama untuk membuat keputusan. Amin. Saya sering mengatakan, kalau kau mau berbicara sesuatu, mau mengatakan sesuatu, tanya dulu pada diri sendiri. Kalau orang mengatakan ini kepada saya, bagaimana reaksi saya? Kalau saya mengatakan ini, kira-kira Tuhan senang enggak? Jadi kita mendasarkan atas semua keputusan itu. Ciri yang kedua adalah mereka dapat menerima pasangan mereka apa adanya. Menerima segala kekurangan dan kelebihan pasangannya. Menerima kekurangan dan kelebihan keluarganya. Saya melihat di sini, saudara. Saya melihat dulu dari sudut pandang Rut. Rut itu saya membayangkan karena dia masih janda muda, saudara. Kalau saya janda tua. Rut janda muda. Dia masih cantik, saya bayangkan itu. Kemudian mertuanya bilang begini, hukum di Israel itu begini. Kalau umpamanya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, kemudian suami daripada wanita ini meninggal, sebelum dia punya keturunan, maka hukumnya wajib saudara dari suaminya harus menikahi wanita ini. Kalau saudaranya tidak ada, maka sepupunya harus menikahi dia. Supaya melalui suaminya itu dia bisa melahirkan keturunan. Nah, sekarang Naomi punya anak laki-laki hanya 2. Dua-duanya sudah mati. Sehingga tidak ada lagi yang mungkin bisa menikahi dia. Kemudian Naomi bilang, sekalipun saya menikah lagi, anakku laki-laki itu sudah terlalu muda untuk menjadi suamimu. Tetapi waktu dia pulang ke Bethlehem, Rut pergi ikut menuai di ladang. Ternyata dia ikut menuai di ladangnya si Boas. Boas itu adalah keluarga dari Naomi, orang yang sepupu suaminya. Sehingga Naomi tanya, Rut, hari ini kok tuaianmu banyak sekali? Kamu kok bisa pulang bawa jelai banyak, kamu menuai di mana? Terus dia bilang, Ibu, saya tadi menuai di ladangnya si Boas, Pak Boas. Oh, si Naomi tahu Boas itu adalah salah satu keluarganya yang bisa menebus mereka, yang bisa mengawini Rut. Tetapi kalau kita lihat kisah ini, Boas itu sudah tua. Kenapa saya katakan Boas itu sudah tua? Karena Alkitab mengatakan waktu Boas melihat Rut, dia panggil Rut itu anak. Jadi bisa bayangkan, ini yang masih muda, janda muda, ini kakek-kakek yang sudah tua. Kemudian
Naomi bilang begini, Ruth, Boas itu adalah salah satu keluarga yang bisa menebus kita, yang bisa menikahi kamu. Jadi sekarang ibu yang bijaksana mengarahkan anaknya. Mungkin kita pikir, ibu Naomi ini kok tega-teganya anaknya disuruh sama kakek-kakek yang sudah tua. Saya nggak tahu apakah Boas itu sudah tua, tetapi saya hanya mengatakan karena dia mengatakan anak. Terus Naomi bilang begini sama Ruth, Ruth, malam ini Boas ada di pengirikan. Jadi pergilah ke sana, dikasih petunjuk karena memang begitulah caranya. Pergi ke sana, jangan ada yang melihat kamu. Waktu malam-malam kamu masuk ke tendanya Boas, terus kamu tidur di dekat kakinya di bawah. Dan itu adalah cara orang Israel meminta perlindungan atau meminta untuk dinikahi sebagai perkawinan yang diharuskan itu. Kemudian tanpa tawar-menawar, Naomi mengikuti nasihat Ruth mengikuti nasihat Naomi dan dia pergi di situ diam-diam. Artinya apa? Naomi itu mau menerima, si Ruth mau menerima apapun itu dan tanpa mempertimbangkan yang cantik, yang ganteng, yang kaya dan miskin, tetapi dia berdasarkan firman Tuhan. Kemudian lanjut, malam-malam belum ada lampu listrik. Mungkin juga nggak ada, mungkin pakai obor kali ya. Malam-malam si Boas tidur. Tiba-tiba waktu dia mau kasih lurus kakinya, loh ada apa di kaki saya? Dia bangun dan dia coba lihat, ternyata ada seorang gadis cantik. Ada nona manis tidur di kakinya. Nah sekarang saya mau tanya yang laki-laki. Kalau tengah malam, gelap-gelap, tidak ada orang lain. Tiba-tiba di dekat saudara tidur ada wanita yang masih muda. Apa yang muncul di pikiran saudara? Tidak usah dijawab. Kita bisa membayangkan, betul? Mungkin ada yang akan berpikir, wow ini kesempatan. Loh dia datang sendiri, ya kan? Tapi Boas seorang yang takut akan Tuhan, tidak berpikir macam-macam, dia dengan sangat sopan bertanya kepada Ruth, Ruth, kenapa kau ada di sini? Apa yang kau kehendaki? Kemudian Ruth bilang seperti pesan mama mertuanya, kembangkanlah sayapmu dan lindungilah aku. Dengan kata lain, nikahi saya. Dia mau menerima, dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau saya melihat Boas itu orang kaya. Kenapa ladangnya banyak, pegawainya banyak, berarti dia orang kaya bukan? Orang kaya bisa memilih siapa saja untuk menjadi pasangan hidupnya. Tetapi dia rela memilih. Nah Ruth yang dia sudah tahu adalah seorang janda. Dia tahu Ruth adalah seorang asing di daerahnya. Dia rela mengambil itu. Karena apa? Dia tahu itu kehendak Tuhan dan itu perintah Tuhan buat dia. Akhirnya dia katakan kepada Ruth, ya udah pulanglah nak. Saya akan melakukan seperti apa yang kau lakukan. Kau minta. Dan ringkas cerita, Boas menikahi Ruth. Jadilah keluarga Boas dan Ruth yang akhirnya dari sanalah lahir Raja Daud yang kita kenal sebagai seorang raja yang sangat luar biasa. Mereka dapat menerima kekurangan. Boas dapat menerima kejandaan Ruth walaupun dia janda kere, saudara. Kalau janda kaya banyak orang yang mau, saudara. Kalau janda kere, pikir-pikir dulu, saudara. Apalagi baru dikenal. Nah, itu Boas. Ruth dapat menerima Boas walaupun dia umurnya jauh lebih tua, tetapi dia tahu itu adalah pasangan yang Tuhan sediakan buat dia. Menerima kekurangan pasangannya. Bagaimana dengan Yusuf dan Maria? Kalau Yusuf saya tidak melihat ada ininya di situ, tetapi Maria.
Coba lihat Maria, saya tidak melihat bagaimana kekurangannya Yusuf, tetapi ya dia sempat juga mau menceraikan tetapi tidak jadi. Nah, tapi mari kita melihat Yusuf dulu. Pria-pria, dapatkah engkau menerima tunanganmu dan melanjutkan pernikahan dengan tunanganmu pada saat ternyata kau temukan bahwa tunanganmu itu sudahlah hamil sementara bukan engkau yang berbuat? Biasanya laki-laki tidak mau, kecuali betul-betul laki-laki itu adalah laki-laki yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Sehingga ada pengampunan di sana, menerima pasangannya apa adanya, menerima kelemahan-kelemahan orang yang dicintainya apa adanya. Saudara, di dalam kehidupan kita berkeluarga, pada saat orang masih pacaran, yang kelihatan manis-manisnya, betul? Sehingga jarang orang lihat kalau masih pacaran itu aslinya biasanya enggak kelihatan. Tapi kalau sudah menikah baru kelihatan aslinya. Nah, menikah bulan kedua masih bulan madu sehingga semuanya masih manis-manis. Ada 2 pengantin baru di sini. Ya, ada pasangan Yonanda, ada pasangan Cindy dan Daniel. Mereka masih sedang menikmati masa-masa muda bulan madu mereka. Biasanya masih segitu semuanya serba manis. Masuk dalam pernikahan, usia pernikahan semakin bertambah. Kalau yang wanita yang tadinya gitar Spanyol, lama-lama sudah mulai langsung, hampir menyerupai drum. Ya, kayak saya. Ya. Nah, sehingga kalau kasih itu tidak benar-benar kuat di dalam Tuhan, waktu suami melihat, alamak, suami istriku kok sudah besar begini nih. Kadang bisa cinta mulai luntur. Kalau kita mendasari pernikahan kepada melihat kecantikan. Masih sehat, masih segar bugar. Waktu berjalan terus, sang suami sudah mulai tua. Sang suami sudah mulai tidak bisa menghasilkan uang. Kasih mulai luntur. Oh, ini bukan di sini, di sana. Sehingga kasih sang istri mulai kendor. Jangan izinkan itu terjadi. Apalagi kalau suami atau istri mulai sakit. Waktu masih pacaran kalau sakit diusahain beliin obat. Aduh sayang, hati-hati makannya hati-hati. Kalau sudah menikah apalagi kalau sudah tua, makan tuh dijaga. Makanya jangan asal caplok. Apa aja dimakan. Gitu. Jalan bareng waktu masih pacaran. Terantuk sedikit, aduh sayang sakit ya. Sudah tua, sudah menikah, kesandung, makanya pakai itu mata. Saudara, keluarga Kristen yang saling mengasihi akan saling menerima pasangannya apa adanya. Amin saudara. Termasuk kelemahannya, sangat mudah untuk menerima kelebihan orang. Tapi persoalannya adalah bagaimana mampukah kita menerima kekurangan pasangan kita. Keluarga Kristen yang beriman kepada Tuhan akan mampu menerima pasangannya dengan segala kekurangannya, dengan segala keterbatasannya, dengan segala keadaannya. Sehingga sampai tua, sampai kakek-kakek dan nenek-nenek masih tetap saling mengasihi karena apa? Diikat oleh kasih Tuhan. Jangan arahkan pandanganmu untuk memilih pasangan hidupmu berdasarkan apa yang dilihat matamu. Wih cantik banget, wih ganteng banget, wih mantap. Enggak saudara, itu semua akan berakhir. Nah itu hanya 2 ciri yang saya mau ajak kita untuk belajar dari kehidupan keluarga Boas dan keluarga Yusuf.
Biarlah kita akan membangun keluarga kita menjadi keluarga Kristen yang beriman kepada Tuhan, yang mempertimbangkan segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Keluarga yang saling menerima satu sama lain dengan segala keterbatasannya dan tetap mengasihi apapun yang terjadi. Dan selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seturut dengan kehendak-Mu. Amin saudara. Saudara mau menjadi keluarga Tuhan? Keluarga Tuhan yang beriman kepada Tuhan? Mari kita mencoba untuk berusaha untuk mempraktekkan ciri ini di dalam kehidupan keluarga kita. Kita akan menyanyikan satu pujian, mari pemain musik saya undang untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan pujian, ku tak dapat jalan sendiri. Kita tidak akan pernah mampu untuk mengasihi orang dengan segala kekurangannya dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan mampu untuk menerima pasangan kita yang mungkin tadinya sangat baik, sekarang menyebalkan. Tadinya sangat cantik, sekarang sudah orang ini bilang dadolek. Orang Kupang bilang dadolek itu sudah tidak terurus. Yang tadinya ganteng sekarang sudah kempot. Tetapi kasih Tuhanlah yang akan memampukan kita untuk menerima dan menerima mereka apa adanya. Haleluya Yesus. Mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sabut tak dapat jalan sendiri. Mari saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Amin. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Mari kita nyanyikan pujian ini sambil kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan akan memampukan kita untuk mengasihi pasangan kita apa adanya, mengasihi mereka apa adanya. Haleluya Yesus. Tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sekali lagi katakan, ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku,
ini menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan bahwa tanpa penyertaan dan pertolongan Tuhan, kita tidak dapat mempertahankan kerukunan rumah tangga kita. Kita tidak dapat menerima pasangan kita dengan segala kekurangannya, tetapi dengan pertolongan Tuhan, Tuhan akan memampukan kita. Kita tidak dapat menerima anggota keluarga kita dengan segala kelemahan-kelemahan mereka. Tetapi dengan pertolongan Tuhan kita dapat menerima dan mengasihi mereka, mengampuni mereka dengan segala keberadaan mereka. Biarlah Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menguasai hidup kita, menguasai hati dan pikiran kita. Sehingga kita dapat mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini seringkali keluarga kami belum hidup rukun karena kami belum dapat menerima kekurangan mereka. Tuhan ampuni kami Tuhan dan mampukan kami Bapa untuk membangun satu keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Keluarga yang dapat mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapak Surgawi, pada pagi hari ini hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah sedang beribadah online. Tuhan lindungi mereka, mampukan kami Bapa untuk membangun keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh saling menghormati satu sama lain, sungguh-sungguh dapat menerima satu sama lain ya Tuhan. Engkau tahu keadaan keluarga-keluarga jemaat-Mu di tempat ini. Engkau tahu keadaan kami masing-masing, biarlah Tuhan akan menolong kami sesuai dengan kebutuhan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang lemah imannya Tuhan teguhkan iman kami semua. Yang kekurangan hikmat biarlah Tuhan akan memberi kami hikmat, dan biarlah Tuhan memberi kami kemampuan untuk hidup menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa buat pemerintah kami, berdoa buat pemimpin-pemimpin kami. Berkati mereka, beri hikmat kepada mereka untuk memimpin bangsa ini di dalam takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah bersalah punya orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran dan perasaan saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Selamat pagi, silakan duduk.